Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Keputusan Ducati Corse untuk memprioritaskan perpanjangan kontrak Marc Marquez dibandingkan Francesco Bagnaia memunculkan dinamika baru yang cukup mengejutkan di paddock MotoGP. Di balik dominasi Ducati sebagai pabrikan paling sukses dalam beberapa musim terakhir, terselip kisah pelik tentang masa depan pembalap yang pernah menjadi simbol kejayaan mereka. Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, kini berada dalam situasi yang tidak nyaman. Bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi akibat ketidakjelasan statusnya di tim pabrikan Italia tersebut. Ducati secara terbuka menyatakan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah mengamankan kontrak Marc Marquez untuk jangka panjang. Keputusan ini diambil setelah Marquez tampil luar biasa sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team dan langsung membawa gelar juara dunia. Performa konsisten, pengalaman panjang, serta nilai komersial Marquez membuat Ducati menilai sang pembalap Spanyol sebagai aset paling krusial untuk menghadapi persaingan MotoGP saat ini dan era regulasi baru di masa depan. Di sisi lain, Bagnaia justru harus menunggu. Pembalap asal Italia itu belum mendapatkan kepastian apapun terkait kontraknya, meski ia adalah produk Akademi Ducati dan pernah menjadi wajah utama proyek jangka panjang mereka. Penundaan ini secara tidak langsung menempatkan Bagnaia dalam posisi yang terpinggirkan, sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan mengingat kontribusinya dalam mengakhiri puasa gelar Ducati di kelas utama. Situasi ini menjadi semakin rumit karena musim terakhir Bagnaia dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Ia mengalami inkonsistensi performa, beberapa kali terjatuh pada momen krusial, serta kalah bersaing dari rekan setimnya sendiri. Hal tersebut menjadi celah bagi manajemen Ducati untuk mengevaluasi ulang prioritas mereka, dan pada akhirnya memilih Marquez sebagai fondasi utama tim ke depan. Meski tidak secara eksplisit menyatakan kekecewaannya, gestur dan pernyataan Bagnaia belakangan ini menunjukkan adanya rasa frustrasi. Ia menegaskan tetap profesional dan fokus pada balapan, namun tidak menampik bahwa situasi kontrak yang menggantung memengaruhi ketenangan mental seorang pembalap. Bagi Bagnaia, yang telah memberikan gelar dan loyalitas bertahun-tahun, kondisi ini terasa seperti sebuah penurunan status, dari pembalap utama menjadi sekadar opsi cadangan. Dari sudut pandang Ducati, langkah ini disebut sebagai strategi murni berbasis performa dan masa depan. Manajemen menilai bahwa Marquez memberikan jaminan hasil instan sekaligus pengalaman menghadapi tekanan tinggi. Ducati juga ingin memastikan stabilitas tim menjelang perubahan regulasi besar MotoGP pada 2027, sehingga memilih mempertahankan pembalap yang dianggap paling siap menghadapi transisi tersebut. Namun, di mata banyak pengamat, keputusan ini seperti menempatkan Bagnaia di ujung tanduk. Ia tidak lagi memegang kendali penuh atas masa depannya sendiri. Jika negosiasi dengan Marquez berjalan lancar, Bagnaia harus menerima kenyataan bahwa posisinya di Ducati tidak lagi aman. Bahkan, muncul spekulasi bahwa Ducati hanya akan membuka pembicaraan serius dengannya jika kesepakatan dengan Marquez gagal tercapai. Bagnaia sendiri mencoba meredam isu dengan menyatakan bahwa ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Ia memilih fokus memperbaiki performa dan membuktikan dirinya di lintasan. Namun, tekanan jelas ada. Dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, status tanpa kepastian kontrak bisa menjadi beban psikologis yang besar, terlebih bagi pembalap yang terbiasa menjadi pusat proyek tim. Situasi ini juga memicu diskusi luas tentang loyalitas dalam MotoGP modern. Ducati, yang selama ini dikenal membangun pembalap dari nol, kini terlihat lebih pragmatis. Prestasi masa lalu tidak lagi menjadi jaminan, dan hasil terkini menjadi penentu utama arah kebijakan. Bagi Bagnaia, ini adalah realitas pahit dari olahraga yang semakin keras dan profesional. Di tengah ketidakpastian tersebut, rumor tentang ketertarikan tim lain terhadap Bagnaia mulai bermunculan. Meski belum ada langkah konkret, banyak pihak menilai bahwa pembalap dengan kualitas dan pengalaman seperti Bagnaia tidak akan kekurangan peminat jika benar-benar meninggalkan Ducati. Namun, pindah tim juga berarti memulai ulang dari nol, sesuatu yang tentu tidak mudah bagi pembalap yang telah lama menyatu dengan karakter motor Ducati. Pada akhirnya, keputusan Ducati memprioritaskan Marquez menjadi sinyal kuat bahwa tim pabrikan Italia itu siap mengambil risiko besar demi mempertahankan dominasi. Sementara itu, Bagnaia berada di persimpangan karirnya.
Ia harus berjuang bukan hanya melawan rival di lintasan, tetapi juga melawan ketidakpastian yang kini menyelimuti masa depannya sendiri. Apakah Bagnaia akan bangkit dan merebut kembali posisi sentralnya di Ducati, atau justru memilih jalan baru setelah merasa dicampakkan? Akan menjadi salah satu cerita paling menarik untuk diikuti menjelang dan sepanjang musim MotoGP berikutnya. Dunia balap motor bukan sekadar adu cepat di atas aspal panas yang membara, melainkan sebuah panggung drama di mana ego, ambisi, dan kalkulasi politik bertabrakan dengan realitas yang sering kali pahit. Kita sedang menyaksikan Marc Marquez, sosok yang selama 1 dekade dianggap sebagai alien yang tak tersentuh, kini berdiri tegak di ambang sebuah babak baru yang ia bangun dengan keberanian yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun merajai lintasan bersama sayap tunggal Honda, ia mengambil langkah yang dianggap banyak orang sebagai perjudian gila, menanggalkan zona nyamannya, meninggalkan kontrak jutaan euro, demi mengejar satu hal yang paling ia rindukan, yaitu kejayaan yang mutlak di atas mesin yang kompetitif. Namun, ada yang sangat menarik dan barangkali sedikit provokatif dari cara Marquez membicarakan masa depannya belakangan ini. Meski pena belum benar-benar menari di atas kertas, meski hitam di atas putih belum resmi mengikat secara hukum, Marc sudah bicara dengan nada penuh kepastian yang menggetarkan nyali lawan-lawannya. Ia sudah berani memproklamasikan bahwa kontrak barunya bersama tim Merah Borgo Panigale akan berdurasi 2 tahun. Ini bukan sekadar rasa percaya diri yang buta dari seorang atlet, melainkan sebuah pernyataan kuasa. Di balik senyumnya yang khas dan tatapan matanya yang tajam, ada pesan tersirat bahwa kesepakatan itu sudah terkunci dalam sebuah janji yang jauh lebih kuat daripada sekadar klausul hukum. Ia seolah ingin menegaskan bahwa dialah yang memegang kendali atas nasibnya sendiri, bukan sebaliknya. Angka, 2 tahun, yang ia lontarkan bukanlah tanpa alasan yang mendalam. Ini adalah sebuah strategi besar di tengah papan catur MotoGP yang sedang bergejolak. Marquez memastikan dirinya tetap berada di puncak piramida teknis tepat sebelum regulasi besar MotoGP berubah secara total pada tahun 2027. Ia tidak ingin sekadar menjadi pembalap pengganti atau penguji coba, ia menginginkan stabilitas di tengah badai perubahan. Bersama Ducati, yang saat ini memegang tahta sebagai motor terbaik di grid, Marquez ingin memastikan bahwa sisa-sisa masa keemasannya tidak terbuang percuma untuk proses adaptasi yang berlarut-larut. Ia tahu betul bahwa di dalam garasi tim pabrikan Ducati, tidak ada lagi ruang untuk mencari alasan jika kegagalan menerjang. Ini adalah pertaruhan terakhir untuk mengukuhkan statusnya sebagai legenda terbesar sepanjang masa. Kepindahan ini juga menyisakan narasi yang cukup getir bagi pembalap lain. Kita melihat bagaimana kehadiran Marquez mampu mengguncang fondasi tim Ducati, membuat talenta muda sehebat Jorge Martin harus memilih jalan lain, dan membuat sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, kini harus bersiap menghadapi rekan setim yang paling haus kemenangan dalam sejarah modern. Marquez tidak hanya membawa kecepatan, ia membawa aura intimidasi yang mampu meruntuhkan mental lawan sebelum lampu start padam. Keyakinannya akan kontrak 2 tahun ini adalah sinyal perang yang dikirimkan kepada seluruh penghuni padet. Ia sedang memberitahu dunia bahwa transisinya dari Honda ke Ducati bukanlah sebuah pelarian dari keterpurukan, melainkan sebuah invasi yang direncanakan dengan sangat matang untuk merebut kembali mahkota yang sempat hilang dari genggamannya. Pada akhirnya, kita dipaksa untuk merenung. Apakah ambisi sebesar ini akan berakhir dengan manis, ataukah justru menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul oleh bahunya yang pernah rapuh akibat cedera? Namun bagi seorang Marc Marquez, hidup tanpa tantangan adalah kematian yang perlahan. Ia lebih memilih untuk terbakar dalam api persaingan di tim terbaik daripada meredup dalam kenyamanan yang stagnan. Kita sedang menyaksikan upaya manusiawi seorang juara dunia 8 kali untuk melawan hukum alam dan waktu. Ketika tinta kontrak itu akhirnya mengering nanti, sejarah tidak hanya akan mencatat perpindahan tim yang spektakuler, tetapi juga tentang bagaimana seorang manusia menolak untuk menyerah pada keadaan dan memilih untuk kembali memerintah di atas tahta tertinggi kecepatan. Suara raungan mesin bahkan belum resmi memecah lintasan, tetapi MotoGP sudah lebih dulu bergemuruh.
Kabar besar datang dari balik pintu garasi Ducati. Marc Marquez, nama yang selama lebih dari 1 dekade menjadi simbol keberanian, kontroversi, sekaligus kejeniusan di atas motor, dikabarkan telah mencapai kesepakatan kontrak baru dengan pabrikan Italia tersebut. Di tengah panasnya bursa pembalap dan spekulasi masa depan para bintang, keputusan ini langsung menyedot perhatian dunia balap motor. Kesepakatan antara Marquez dan Ducati disebut mencakup perpanjangan kerjasama hingga 2 musim ke depan. Artinya, pembalap asal Cervera itu akan tetap mengenakan warna merah Ducati setidaknya sampai musim 2028. Walau pengumuman resminya belum disampaikan ke publik, sinyal kuat sudah terlihat sejak acara peluncuran tim Ducati, di mana pernyataan dan gestur Marquez menunjukkan kenyamanan serta keyakinan penuh terhadap proyek yang sedang ia jalani bersama pabrikan Borgo Panigale. Bagi Marquez, keputusan ini bukan sekadar soal kontrak atau angka. Ini adalah kelanjutan dari sebuah kebangkitan. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera dan masa sulit di Honda, kepindahannya ke Ducati menjadi titik balik paling penting dalam karirnya. Bersama motor Desmosedici, Marquez kembali menemukan senyumnya, kembali agresif, dan yang terpenting, kembali kompetitif. Musim lalu menjadi bukti nyata bahwa naluri juara itu belum pudar, bahkan justru semakin matang. Ducati pun bukan tanpa alasan mempertahankan Marquez. Kehadirannya membawa dampak besar, bukan hanya di lintasan tetapi juga di luar balap. Marquez adalah magnet perhatian, figur global yang mampu mengangkat nilai komersial sekaligus teknis sebuah tim. Di atas motor, ia memberikan data, masukan, dan gaya balap yang memaksa Ducati terus berkembang. Di luar lintasan, namanya menjamin sorotan media dan antusiasme penggemar di seluruh dunia. Dalam pernyataan yang disampaikan di sela-sela peluncuran tim, Marquez menegaskan bahwa prinsipnya sederhana. Selama ia merasa nyaman, cepat, dan kompetitif, tidak ada alasan untuk berpaling. Ducati memenuhi semua kriteria tersebut. Hubungan yang terbangun sejak awal disebut berjalan sangat positif, baik dengan para teknisi, manajemen tim, maupun lingkungan kerja secara keseluruhan. Inilah fondasi yang membuat Marquez yakin untuk melanjutkan perjalanan bersama Ducati. Kesepakatan ini juga memiliki dampak besar terhadap peta persaingan MotoGP. Bursa pembalap beberapa musim ke depan diprediksi akan sangat panas, dengan banyak kontrak besar yang akan berakhir. Keputusan Ducati mengamankan Marquez lebih awal memberikan stabilitas dan arah yang jelas. Mereka tidak hanya mengamankan seorang juara dunia, tetapi juga mengirim pesan kuat kepada para rival bahwa Ducati serius menjaga dominasinya. Namun, cerita ini tidak berhenti di situ. Dengan bertahannya Marquez, pertanyaan besar berikutnya adalah siapa yang akan menjadi tandemnya di tim pabrikan Ducati. Persaingan internal selalu menjadi isu sensitif, apalagi jika melibatkan nama-nama besar dan ambisi juara dunia. Ducati kini berada di posisi harus menyeimbangkan kepentingan teknis, strategi jangka panjang, dan dinamika antar pembalap agar tetap harmonis. Bagi Marquez sendiri, tantangan ini justru menjadi bahan bakar tambahan. Ia dikenal sebagai pembalap yang berkembang di bawah tekanan. Persaingan ketat, ekspektasi tinggi, dan sorotan publik justru memunculkan versi terbaik dari dirinya. Dengan kontrak baru di tangan, fokus Marquez kini sepenuhnya tertuju pada lintasan, memenangkan balapan, mengoleksi poin, dan kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang sejarah MotoGP. Para penggemar pun menyambut kabar ini dengan antusias. Bagi mereka, melihat Marquez bertahan bersama Ducati berarti menjanjikan duel-duel spektakuler, strategi berani, dan drama khas MotoGP. Kombinasi antara pengalaman Marquez dan kekuatan teknis Ducati dianggap sebagai salah satu paket paling mematikan di grid saat ini. Pada akhirnya, kesepakatan ini bukan hanya tentang masa depan Marc Marquez atau Ducati semata. Ini adalah bagian dari cerita besar MotoGP, tentang bagaimana seorang juara bangkit, menemukan rumah baru, dan memilih untuk melanjutkan perjuangan di level tertinggi. Saat pengumuman resmi nanti benar-benar disampaikan, dunia balap motor tahu satu hal pasti, kisah Marc Marquez bersama Ducati masih jauh dari kata selesai, dan bab berikutnya berpotensi menjadi salah satu yang paling menarik dalam era MotoGP modern. I never ran, so no, no, I still go.